Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita telah dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Selawat beriring salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, yakninya Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah sampai kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membawa sebuah tausiah yang berjudul Ramadan dalam Etika Kehidupan, Menata Hati dan Menguatkan Peran. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan bukan sekedar ritual tahunan. Ia institusi pendidikan ruhani dalam perspektif etika Islam. Ramadan membentuk kesadaran moral yang bersumber dari ketakwaan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa diwajibkan agar manusia mencapai derajat takwa. Takwa bukan hanya konsep teologis tetapi juga etis. Ia melahirkan integritas, tanggung jawab dan kejujuran. Puasa melatih kita untuk jujur, bahkan ketika tidak ada yang melihat, kita mampu menahan diri dari makan dan minum, bukan karena diawasi manusia, tetapi karena kesadaran bahwa Allah Maha melihat. Disinilah Ramadan menetapi hati. Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati. Bagaimana puasa itu akan menata hati kita? Yang pertama, Ramadan membersihkan hati dari penyakit. Hati seringkali dipenuhi dengan penyakit, hasad, ria, sombong, dendam, dan cinta dunia. Puasa melatih kita untuk ikhlas. Saat kita berpuasa, tidak ada yang tahu apakah kita berpuasa atau tidak, kecuali Allah
Disinilah latihan kejujuran dan keikhlasan itu terjadi juga. Ramadan mengajarkan kita untuk menahan bukan hanya lapar, tapi juga menahan amarah, menahan lisan dari ghibah, menahan pandangan dari yang haram. Yang kedua, Ramadan melembutkan hati. Hati yang keras sulit menerima nasihat. Namun di bulan Ramadan, kita lebih rajin membaca Al-Quran, lebih mudah menangis dalam berdoa, lebih ringan bersedekah, lebih peduli kepada sesama. Mengapa? Karena hati sedang dilatih untuk kembali fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 bahwa Allah mengampuni dosa-dosa hambanya yang mau bertobat. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah momentum membersihkan hati dan memulai kembali. Yang ketiga, Ramadan melatih keikhlasan dan kesabaran. Puasa adalah ibadah yang sangat istimewa. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa puasa itu adalah untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Kesabaran dalam menahan lapar adalah simbol kesabaran dalam menjalani ujian hidup. Jika hati tertata, hidup menjadi tenang, ibadah terasa nikmat, hubungan dengan sesama menjadi harmonis. Yang keempat, cara menata hati di bulan Ramadan. Agar Ramadan benar-benar menata hati kita, lakukanlah hal berikut: perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Quran, jaga lisan, maafkan orang lain, perbanyak sedekah. Hati yang bersih akan menghadirkan kedamaian, dan orang yang hatinya bersih akan merasakan manisnya iman. Hati yang tertata akan melahirkan perilaku yang tertata dalam dunia akademik, integritas dan pondasi. Dalam kehidupan sosial, etika adalah penopang harmoni. Dalam kepemimpinan, moralitas adalah kekuatan utama. Ramadan mengajarkan pengendalian diri. Ketika lapar dan haus, melatih kesabaran. Sesungguhnya kita sedang membangun kecerdasan emosional. Ketika kita menahan amarah, kita sedang membangun kedewasaan spiritual. Masihlah muslimin yang dirahmati Allah, etika dalam kehidupan Islam tidak berhenti pada hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga meluas kepada hubungan horizontal dengan sesama manusia. Ramadan memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahmi, dan menumbuhkan empati sosial. Rasa lapar yang kita rasakan adalah pendidikan sosial agar kita memahami realitas saudara-saudara kita yang hidup dalam serba kekurangan. Maka Ramadan seharusnya menguatkan peran kita sebagai pendidik yang berintegritas, sebagai pelajar yang jujur dan disiplin, sebagai pemimpin yang adil, sebagai anggota masyarakat yang peduli. Jika Ramadan hanya mengubah jadwal makan kita, maka kita belum menangkap esensinya. Tetapi jika Ramadan mengubah cara berpikir, berbicara dan bertindak, maka disitulah keberhasilan sejati. Masihlah muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan hadir sebagai mekanisme korektif. Ia mengembalikan orientasi hidup manusia pada nilai ilahiyah. Mari kita jadikan Ramadan bukan hanya bulan ibadah, tetapi bulan pembentukan karakter. Mari kita jadikan sebagai titik tolak pembaharuan diri, agar setelah Ramadan berakhir, nilai-nilainya tetap hidup dalam keseharian kita. Semoga Allah menjadikan kita insan yang tidak hanya berpuasa secara fisik, tetapi juga berpuasa dari kebohongan, kezaliman, dan kemalasan moral. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.